Oke, baik. Sebelumnya kita ini mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceramah atau dakwah yang akan disampaikan oleh Al-Mustadz Al-Mukarram Imran Rosyadi Sarjana Sosial. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Dewan Pembina Yayasan, yaitu Ayahanda Haji Abdul Khair, yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan, yaitu Ayahanda Haji Hardiman, serta yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Ketua RW 09, yaitu Ayahanda Haji Rahmat, serta Ketua DKM Masjid Al-Islam, yaitu Ayahanda Bapak Jelimanto, dan seluruh jamaah, baik orang tua, para ibu-ibu dan adik-adikku yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang saya sampaikan, mengingat waktu yang begitu terbatas. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu indahnya, begitu sejuknya kita dengar. Bahkan mereka pun bisa menghafal, ya, daripada hukum non mati atau tanwin, dari idhar, iqlab, idgham sampai ikhfa, mereka sudah hafal itu qaidahnya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat adik-adik kita yang lain, sehingga insya Allah generasi kita selanjutnya kita programkan agar mereka terbebas dari buta huruf baca Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pertanyaan ini saya lontarkan kepada para hadirin dan hadirat, apakah jamaah buka puasa Masjid Al-Islam pengen masuk surga apa tidak? Bu, pengen masuk surga? Kapan? Bapak-bapak ketawa, kan dia jawab dia. Karena kalau katanya sekarang kita mati rame-rame bareng. Kalau pertanyaan yang saya sampaikan tadi, apakah kita semua yang hadir di sini ingin masuk surga? Dengan penuh semangat kita akan menjawab, pasti insya Allah kita pengen masuk surga. Itu pun
kita buktikan dalam untayan-untayan doa kita di sepanjang waktu, bahkan di sepanjang Ramadan. Kita paling sering membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta sama Allah, ya Rabb, berikan keridhaan-Mu dan masukkan kami ke dalam surga, dan kami berlindung dari pedihnya, dari dahsyatnya, dari panasnya, dari pedihnya siksa api neraka. Boleh nggak kita berdoa? Boleh. Boleh. Bahkan saat ini saya anggap dan termasuk doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam sabdanya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang, kalau mereka mengangkat tangan, mereka berdoa kepada Allah, maka Allah rasanya malu kalau tidak mengabulkan kelompok-kelompok doa-doa tersebut. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, al-imamun adil. Adalah kelompok pertama adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Ini saya lihat RT yang baru begitu dermawan. Ya, alhamdulillah. Dia bagiin ke semua anak yatim, dia bagiin janda, dia bagiin bagian keamanan. Kita doain RT yang begini panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Karirnya makin naik. Amin ya Rabbal. Ada ketua RW-nya, ada RT-RT-nya, insya Allah RT-nya adil, RW-nya adil. Dia berdoa sama Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang berdoa, kalau mereka ngangkat tangan Allah malu kagak ngabulin. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Ini kita nih lagi pada puasa, walaupun di depan kita udah pada ada minuman, ada teh manis, ada makanan, kita belum makan. Padahal halal gitu, halal. Tapi karena kita beriman kepada Allah, kita berpuasa karena mengharapkan keimanan, keikhlasan kita kepada Allah. Nih kita jaga, kita pelihara. Jangankan yang halal, ya, jangankan yang haram, yang halal aja bisa kita tahan. Tuh puasa luar biasa. Dan yang ketiga adalah wal majlum, anak-anak atau orang-orang yang teraniaya, anak-anak yatim kita yang hadir pada saat ini. Ketika mereka mengangkat tangannya, itu akan menggetarkan ars-arsnya Allah, menggetarkan ars-arsnya tiang-tiang ars Allah. Makanya pada hari ini atau sore hari ini keberkahan yang luar biasa, hebatnya luar biasa. Kita kumpul bersama-sama, insya Allah asbab keberkahan silaturahim Allah panjangin umur kita. Amin, Bapak, amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Yang banyak, yang halal, yang barokah. Kita kembali kepada pertanyaan saya. Kalau pertanyaan tadi sudah kita mohon untayan doa, kita minta kepada Allah. Sekarang saya coba logikakan dalam akal sehat. Sekarang saya minta kepada pengurus DKM, saya minta, Pak Ayahanda, Bapak Drimanto, saya minta sama Bapak, ini podium cakep, boleh nggak saya minta nih Pak? Bener? Boleh. Nah bawa gampang, ada Pak Adi. Ini saya tanya jujur, apa DKM ini saya pengen mimbar ini, saya minta, boleh nggak? Jawabannya ada yang menyatakan boleh,
Ada yang menyatakan tidak. Kenapa? Saya yang minta. Bisa dikabulin, bisa tidak. Tentunya dengan pertimbangan masing-masing. Tapi Pak, kalau logikanya saya balik, yang pengen ngasih, yang rindu pengen ngasih, ini jamaah sama pengurus DKM, dapat nggak saya? Dapat nggak Pak? Dapat. Jadi DKM semuanya kompak pengurus. Udah itu podium, bawa aja pada Imran udah. Nah saya pasti terima. Nah begitupun tawaran Rasulullah. Kalau yang tadi kita minta pengen surga, kalau yang tadi kita pengen diridhoi Allah, sekarang kata Rasulullah di balik tawarannya. Apa tawaran Rasulullah? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi sekarang yang rindu siapa Pak? Surga. Yang rindu siapa? Surga. Kalau tadi kita yang minta. Sekarang tawaran dari Rasulullah dalam sabdanya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu banget kepada 4 golongan. Siapa kelompok yang dirindukan surga? Talil Quran. Kelompok yang pertama adalah orang yang rajin baca Quran. Adik-adik kita tadi baca Quran. Bahkan ketua DKM ya memberikan tawaran, mengajak ayo kita baca Quran rame-rame bareng-bareng di masjid. Talil Quran, baca Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Quran oleh kamu, karena sesungguhnya Quran akan menjadi sahabat dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Pengen masuk surga? Pengen? Udah baca Quran apa belum? Udah berapa juz? Ada yang udah hatam? Belum? Ini udah hari ke-8. Mudah-mudahan hari ke-10 udah ada yang hatam satu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kelompok yang dirindukan surga adalah setelah talil Quran wa hafizil lisan. Yang kedua, dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perkataannya. Lisannya dipakai buat yang baik-baik. Lisannya dipakai buat berzikir kepada Allah. Dia selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bareng-bareng la ilaha illallah, la jangan pernah tinggal kalimat la ilaha illallah. Karena dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah haramin api neraka menyentuh jasad orang yang berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dalam setiap hari yom kita baca la ilaha illallah. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang dirindukan surga adalah wa mutimil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kalau pada saat ini ada donatur yang memberikan sebagian rizkinya untuk acara buka puasa bersama,
untuk santunan anak-anak yatim. Insya Allah dia sudah mengambil satu tiket kelompok yang dirindukan surga. Wa mut'imil jihan, dia memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu Allah tugaskan 2 malaikat. Yang satu malaikat dia bertugas berdoa. Ketika ada orang yang mengeluarkan hartanya, malaikat itu langsung mengangkat tangannya, Allahumma a'ti munfiqan khalapan, ya Allah berikan ganti dengan yang lebih baik orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Insya Allah bukan makin kurang, tapi baliyadan, makin nambah, makin nambah. Dan yang terakhir, kelompok yang dirindukan surga adalah wassaimina fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau saya simpulkan dari keempat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, intinya dari membaca Al-Quran, dari menjaga lisan, dari memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah pada saat ini kita sedang menjalaninya. Mudah-mudahan Ramadan yang hanya datang 1 tahun sekali, pada saat ini benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak-banyak menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini merupakan satu senjata bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad, untuk mengejar amalan ketertinggalan kita karena keterbatasan usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat Nabi yang lain umurnya panjang-panjang, umurnya ratusan tahun, tapi kita umat Nabi Muhammad itu punya satu kelebihan. Apa kelebihannya? Ini salah satunya di bulan Ramadan Allah bakal turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Singkatnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversikan ke dalam tahun, 83 tahun, 3 bulan kita ibadah enggak ngaso-ngaso. Ada yang kuat? Pas maghrib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatuna ilaika kasira anta alim biha wa basir. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassyana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atantu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Demikian yang saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sedang berbuka puasa. Sudah masuk waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahagia kemudian tangan wassalatu wa ta'imah ati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Innaka la tuhibbu